Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya saya akan melakukan absensi terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir hari ini? Hadir, Bu. Alhamdulillah jika semuanya hadir pada hari ini. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar matematika dengan tema sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelum masuk materi, saya akan memberikan sebuah ilustrasi dan silahkan kalian simak dengan baik ya. Pernahkah kalian pergi ke pasar? Jika pernah, apakah kalian pernah memperhatikan harga dari beberapa produk tertentu? Nah, sekarang, jika kalian tidak mengetahui harga dari produk tersebut, tetapi kalian mengetahui bahwa ada 3 orang pembeli yang sama-sama telah membeli 3 jenis barang, dan kalian juga mengetahui berapa total biaya yang harus mereka bayarkan atas produk tersebut. Maka kira-kira apakah kalian dapat mengetahui harga dari setiap produk tersebut? Coba difikirkan. Bagaimana? Ada yang bisa? Nah, jadi pada permasalahan dalam ilustrasi tadi berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian cara penyelesaiannya dapat menggunakan salah satu metode dari sistem persamaan linear 3 variabel. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari metode determinan dalam menyelesaikan permasalahan dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, nanti kita akan melakukan diskusi dan satu kelas ini kita akan bagi menjadi 4 kelompok, yang mana satu kelompok memiliki 5 anggota sesuai dengan nomor urut absen. Nah, sekarang saya akan tuliskan materi-materi pada hari ini, poin-poin pentingnya saja, dan silahkan kalian salin pada buku masing-masing. Nah, silahkan kalian siapkan dulu peralatan tulis-menulisnya, dan segera salin catatan yang ada di papan tulis. Selesai semua menulisnya? Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang materi sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode determinan. Sebelumnya saya mau tanya, apakah masih ingat apa itu sistem persamaan linear 3 variabel? Ya, jadi sistem persamaan linear 3 variabel merupakan kumpulan persamaan linear yang mana pada setiap persamaannya memuat 3 variabel dengan bentuk umum SPLTV, yaitu A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Kemudian A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Dan A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3, dengan syarat ABCD merupakan bilangan real. Kemudian ABC merupakan koefisien, XYZ merupakan variabel, dan D merupakan konstanta. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai langkah-langkah dalam menggunakan metode determinan untuk menyelesaikan permasalahan dalam SPLTV. Nah, langkah yang pertama adalah dengan mengubah bentuk SPLTV ke dalam bentuk matriks. Nah, misal terdapat bentuk SPLTV sebagai berikut ini. Nah, dari persamaan yang ada di sini kita ubah menjadi bentuk AX sama dengan B, di mana A merupakan matriks yang memuat koefisien atau yang memuat A, B, C saja. Kemudian X merupakan matriks yang memuat variabel atau X, Y, dan Z. Sedangkan B adalah matriks yang memuat konstanta atau D, ya. Kemudian jika digabungkan akan membentuk persamaan sebagai berikut ini. Matriks A dikali dengan matriks X sama dengan matriks B. Bagaimana? Paham semuanya? Langkah yang kedua yaitu menentukan nilai dari determinan utama atau yang disimbolkan D, determinan variabel X atau yang disimbolkan DX, determinan variabel Y atau yang disimbolkan DY, dan determinan variabel Z atau yang disimbolkan DZ. Di mana
D atau determinan utama merupakan determinan matriks A. Jadi pada determinan ini memuat atau memiliki anggota yakni koefisien saja. Kemudian pada penulisannya setelah kolom ketiga ditambahkan kolom keempat dan kelima, yang mana nanti diisi dengan koefisien A dan koefisien B. Jadi penulisan untuk koefisien A dan B ditulis ulang setelah kolom ketiga. Nah, kemudian untuk yang dx sama dengan D, tetapi pada dx perbedaannya adalah kolom koefisien A diganti dengan konstanta. Kemudian untuk dy sama saja dengan yang sebelumnya, tetapi pada dy kolom koefisien B diganti dengan konstanta. Sedangkan untuk dz sama seperti sebelumnya, tetapi yang diganti dengan konstanta adalah kolom koefisien C. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya yaitu dengan cara sarus. Cara sarus sendiri yaitu jumlah perkalian diagonal utama dikurangi dengan jumlah perkalian dari diagonal pembantu. Loh, yang mana diagonal utama dan yang mana diagonal pembantu? Jadi, diagonal utama yaitu dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi dari A1, B2, C3, B1, C2, A3, dan C1, A2, B3. Ya, sudah ya. Kemudian diagonal pembantu yang mana? Dari kiri bawah ke kanan atas. Dari A3, B2, C1, kemudian B3, C2, A1, dan C3, A2, B1. Nah, seperti ini nanti penulisannya, tetapi yang bawah ini tidak usah dihafalkan. Cukup kalian mengerti yang mana diagonal utama dan yang mana diagonal pembantu. Ya, cukup di sini untuk langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menentukan nilai dari X, Y, dan Z. Di mana untuk nilai X dapat dicari dengan dx dibagi dengan D. Sedangkan Y dapat dicari dengan dy dibagi dengan D. Dan untuk Z dapat dicari dengan dz dibagi dengan D. Sampai sini sudah paham semuanya? Ada yang perlu ditanyakan? Nah, jika sudah paham, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal, yakni diketahui tiga bilangan yaitu A, B, dan C. Rata-rata dari ketiga bilangan itu sama dengan 16. Kemudian bilangan kedua ditambah 20 sama dengan jumlah bilangan yang lainnya. Dan bilangan ketiga sama dengan jumlah bilangan yang lain dikurang 4. Perintahnya adalah carilah bilangan-bilangan itu. Nah, tadi di sini ada 3 ketentuan ya. Yang pertama, rata-rata dari 3 bilangan itu sama dengan 16. Kita tulis dulu rata-rata dari ketiga bilangan itu, yaitu A ditambah B ditambah C dibagi dengan 3 sama dengan 16. Nah, karena di sini bentuknya pecahan dan di sini bukan pecahan, kita buat tidak pecahan ya. Jadi dikalikan dengan 3 sehingga di sini penyebutnya hilang, jadi A ditambah B ditambah C. Sedangkan yang 16 ini dikali 3 juga sama dengan 48. Nah, kemudian ketentuan yang kedua. Bilangan kedua ditambah 20 sama dengan jumlah bilangan yang lainnya. Jadi bilangan kedua tadi apa? Disimbolkan dengan B. Maka B ditambah 20 sama dengan A ditambah C. Atau jika kita satukan ruasnya untuk yang B, jadi A dikurangi B ditambah C sama dengan 20. Kemudian ketentuan yang ketiga. Bilangan ketiga sama dengan jumlah bilangan yang lain dikurangi 4. Bilangan ketiga tadi apa? Yaitu C. Jadi C sama dengan jumlah bilangan yang lain, yaitu A ditambah B dikurangi 4. Ya. Jadi jika kita tulis satu ruas untuk A ditambah B dan C, sama dengan A ditambah B dikurangi C sama dengan 4. Nah, ini adalah bentuk dari tadi yang diketahui. Dari sini sudah paham ya bagaimana cara mendapatkannya. Nah, jadi dari yang diketahui tadi diperoleh sebagai berikut.
A ditambah B ditambah C sama dengan 48, A dikurangi B ditambah C sama dengan 20, dan A ditambah B dikurangi C sama dengan 4. Nah, di sini kan masih bentuk SPLTV. Kemudian kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu diubah menjadi bentuk matriks. Nah, di sini koefisiennya hanya 1 dan negatif 1. Jadi ditulis 1, yang positif ini positif 1. Jika ada yang negatif di sini seperti negatif B, berarti negatif 1. Nah, kemudian variabelnya adalah A, B, dan C, sedangkan konstantanya adalah 48, 20, dan 4. Nah, setelah langkah 1 selesai, kita masuk ke langkah kedua, yakni mencari atau menentukan nilai dari determinan utama, determinan variabel A, determinan variabel B, dan determinan variabel C. Nah, dengan cara seharus tadi kita peroleh hasil dari perkaliannya ya. Di sini diperoleh 1. Kemudian yang di sini diperoleh 1. Di sini juga diperoleh 1. Kemudian yang dari diagonal pembantu diperoleh negatif 1 ditambah 1 ditambah negatif 1, atau hasil akhirnya adalah 4. Nah, kemudian yang determinan variabel A sama seperti cara seharus tadi dan diperoleh hasil akhir adalah 48. Kemudian yang determinan variabel B sama ya caranya, kali dulu setiap diagonalnya, kemudian dijumlahkan, dikurangi dengan yang lawannya, diperoleh hasil akhir 56. Sedangkan yang DC sama juga caranya dan diperoleh hasil akhir 88. Nah, kemudian masuk ke langkah ketiga, yaitu menentukan nilai dari A, B, dan C. Nah, di mana yang A adalah 48 dibagi 4. 48 tadi didapat dari sini. Determinan variabel A hasilnya adalah 48. Kemudian 4 dari determinan utama, yaitu tadi 4 ya, hasilnya adalah 12. Kemudian yang B diperoleh dari 56 dibagi 4 sama dengan 14, dan yang C 88 dibagi 4 sama dengan 20. Jadi ketiga bilangan tersebut adalah 12, 14, dan 22. Nah, tadi kan sudah saya bagi kelompok jadi 4 ya. Nah, nanti saya akan bagikan lembar kerja siswa sebagai berikut ini. Di sini sudah ada keterangan kelompok berapa, nanti dituliskan anggotanya siapa saja, 5 anak ya sesuai urutan absen. Kemudian petunjuk mengerjakan soal. Yang kelompok pertama mengerjakan dengan metode substitusi. Kemudian kelompok kedua mengerjakan dengan metode eliminasi. Dan kelompok 3 mengerjakan dengan metode gabungan, sedangkan kelompok 4 dengan metode determinan. Di sini hanya ada 1 soal. Nanti bisa dibagi untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing anggotanya mengerjakan yang mana dulu, atau diskusi bagaimana cara mengerjakannya ya. Nah, saya kasih waktu 10 menit. Nanti setelah 10 menit selesai, kita akan bahas sedikit. Kemudian hasilnya nanti dikumpulkan. Nah, sekarang sudah 10 menit ya. Nah, jadi sebelum dikumpulkan saya mau tanya dulu. Untuk kelompok 2, berapa harga dari per kilogram salad? Ya, Rp6.000. Kemudian harga per kilogram jeruk kelompok 3 berapa? Ya, Rp4.000. Kemudian kelompok 1, berapa harga per kilogram apel? Rp7.500. Ya, benar. Nah, dari keempat cara tadi sebenarnya hasil akhirnya adalah sama ya. Jadi kalaupun ada yang nanti hasilnya tidak sama, berarti ada kesalahan dalam penghitungannya. Nah, nanti saya minta untuk jawabannya dikumpulkan kepada saya. Untuk minggu depan kita akan bahas yang mana saja sih yang salah. Nanti saya koreksi dulu dan saya akan kembalikan ke kalian. Nanti silahkan dibenarkan untuk minggu depan saja ya pembenarannya. Kemudian untuk tugasnya hari ini dikerjakan halaman 30 dan dikumpulkan juga untuk minggu depan. Nah, jadi dari materi hari ini kita dapat simpulkan bahwa dengan menggunakan metode apa saja seperti metode substitusi, eliminasi, gabungan, ataupun determinan, kita akan memperoleh hasil akhir yang sama asalkan kita teliti dalam menghitungnya.
Kemudian SPL TV ini juga berguna bagi kehidupan, seperti kita menentukan berapa harga dari suatu produk yang akan kita beli dengan kita memperhatikan sekitar kita. Seperti contohnya tadi, ketika dalam ilustrasi ada 3 orang pembeli yang sama-sama membeli 3 jenis produk yang sama, dan hasil akhirnya atau biaya totalnya berapa kalian ketahui, dan kalian bisa mengetahui juga berapa harga dari setiap produk tersebut. Nah, kemudian untuk pembelajaran matematika hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk 2 minggu lagi kita akan mengadakan kuis, dan saya harap kalian akan belajar mandiri ya di rumah. Tentunya dengan belajar mandiri di rumah, kalian akan menikmati proses dalam belajar matematika, dan nanti bagaimanapun hasilnya harus kalian syukuri. Jika ada kurangnya, berarti kalian harus menggiatkan atau menambah waktu kalian untuk belajar ya. Nah, untuk kegiatan kita pada hari ini cukup sekian. Marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata, dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti jangan lupa ya dihapus papan tulisnya untuk kegiatan pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih.